Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab adzan dan insyaallah ta'ala di pertemuan ini adalah terakhir dari bab adzan insyaallah, karena sisa beberapa hadis yang belum sebutkan sebagai penyempurna pembahasan fikih seputar adzan. Kata beliau rahimahullah di hadis nomor 187 di cetakan saya penomorannya, Wan Utsman ibn Abil As radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi faqala anta imamuhum wa qatadi bi ad'atihim wattakhid mu'addinan la ya'khud ala adanihi ajra. Akhrajahu al-khamsah wa hassanahu at-Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim. Kata beliau dari Utsman ibn Abil As, bukan Utsman ibn Affan, ini Utsman yang lain. Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi, jadikanlah saya imam salat di kaumku. Faqala, maka Nabi SAW katakan kepadanya, anta imamu, kamu imam mereka. Wa qatadi bi ad'atihim, setelah itu Nabi menasihatinya, ikutilah yang paling lemahnya dari makmummu. Wattaqid, kalau ini nanti akan datang juga disinggung oleh penulis terkait dengan hukum seputar imam yang menjadi pembahasan kita setelahnya. Kata beliau, wattaqid mu'addinan, tunjuklah muadzin la ya'khudhu ala adanihi ajra, yang tidak mengambil upah dari adzannya. Akhrajahu al-khamsah, kata beliau dikeluarkan oleh Imam 5. Yang dimaksud Imam 5 itu maksudnya imam yang 4 kemudian tambah Imam Ahmad. Itu Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini 5 yang mengeluarkannya.
Wa hassanahu Tirmidzi, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi ini hadis. Wa sahhahu Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, dan memang hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadis ini beliau bawakan terkait dengan pembahasan kita bab adzan. Beliau ingin menyampaikan hukum gaji atas muadzin. Dalam hal ini ada dua pembahasan yang perlu kita pahami dan harus kita pisahkan supaya kita bisa memahami dengan benar apa hukum gajinya si muadzin. Pembahasan pertama, apa hukum kalau muadzin dia mau adzan jika diupah? Maksudnya dia pasang tarif, si muadzinnya dia yang pasang, ya, dan dia yang tentukan upahnya kalau dia mengadzan di masjid itu. Kalau seperti ini permasalahannya, para ulama ada silang pendapat terkait dengan hukumnya. Kalau dia dikasih gaji oleh pihak masjid ketika dia pasang tarif dalam adzannya. Imam Ahmad dan Abu Hanifah serta ini yang dipilih oleh Ibnul Munzir rahimahullah, hal itu diharamkan, tidak dibolehkan. Iya, kalau dia bentuknya seperti itu, diharamkan. Apa dalilnya? Ini hadis yang tadi barusan kita baca. Dan Utsman ibn Abil As, Nabi katakan kepadanya, "Wattaqid muadzinan," kamu ambil tukang adzan yang tidak menentukan upah atas adzannya. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Ini pendapat yang pertama, berdalil dengan hadis tadi. Sementara di antara ulama fikih ada yang meringankan hal tersebut. Tidak mengapa dia menentukan upahnya atas adzannya. Ini pendapat Imam Malik dan sebagian dari ulama mazhab Syafi'iyah. Alasan mereka karena dia adalah amalan yang maklumi, dalam sehari berapa dia lakukan dan dalam sebulan berapa jumlahnya dia bekerja. Sebagaimana amalan-amalan lain boleh kita tentukan upahnya. Kalau bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, sekian gajinya. Maka ini juga termasuk pekerjaan. Adzan juga itu termasuk apa? Pekerjaan. Maka tidak apa-apa orang menentukan upah. Kan ini maklum kerjanya. Ada waktu-waktunya. Ini alasan dari pendapat ini, pendapat Imam Malik, sebagian orang Syafi'iyah, dan disebutkan juga ini adalah riwayat dari Imam Ahmad. Dipilih pendapat ini oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Iya, dipilih
pendapat ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau dilihat dari apa yang diuraikan dari dua pendapat ini adalah memang sama-sama kuat pendalilannya. Karena pendapat kedua, pendapat pertama berdalil dengan hadis. Pendapat kedua, ini pekerjaan. Ini pekerjaan. Boleh dia menentukan gajinya. Boleh dia menentukan gajinya. Dua-duanya sama-sama kuat. Tapi siapa yang mau ambil jalan hati-hati, berpegang dengan pendapat pertama itu lebih bagus. Jalan hati-hati. Ketika kita azan, hati-hatinya kita tidak menentukan upahnya. Itu dari pihak kita, si muadzin maksudnya. Demikian pula ini pembicaraannya sama terkait dengan imam. Seperti ini pembicaraannya. Mirip hukumnya pembicaraan ulama kita. Ini permasalahan yang pertama. Masalah yang kedua, si muadzinnya tidak menentukan upah, tapi pihak masjid yang memang menggajinya, karena ini adalah tugas besar. Dia perlu korbankan waktunya. Bisa saja karena sebab tersebut dia tidak ambil kerjaan lain di luar karena tanggung jawab terhadap adzan. Akhirnya pihak masjid menentukan upahnya. Siapa yang mau adzan di sini, sekian upahnya. Kalau seperti ini bentuknya, tidak ada silang pendapat akan bolehnya, halal gajinya. Sama juga dengan imam seperti itu juga. Sama dengan imam juga seperti itu juga. Tidak ada silang pendapat kalau dia digaji. Kalau itu dari pihak apa? Masjid atau muhsinin yang ada di tempat itu yang menentukannya. Ini dinukil pembahasan ini akan tidak ada perselisihan. Dia digaji, dinukil oleh Ibnu Qudamah. Sudah jauh pembahasan dari dulu ulama kita membahas. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wala na'lamu khilafan fi jawazi akhdhir rizqi alaihi. Kami tidak mengetahui ada silang pendapat. Ini Ibnu Qudamah, ulama Hanabilah. Kami tidak mengetahui ada silang pendapat akan bolehnya mengambil rezeki atas pekerjaan adzan kalau itu digaji. Wa hadza qaulul Auza'i wasy-Syafi'i. Ini kata beliau adalah pendapat Al-Imam Al-Auza'i dan pendapat Imam Syafi'i. Berulama Hambaliyah tapi menukil pendapat Imam Syafi'i. Tidak ada masalah. Kalau kita bermadhab, bukan berarti kita tidak boleh melihat dalil madhab lain. Sebagian orang kalau dia bermadhab, pokoknya kalau selain madhabku salah atau tidak boleh diambil. Bukan begitu yang diajarkan oleh ulama kita. Karena semuanya bisa diambil dan bisa ditolak kecuali Rasulullah SAW. Jadi beliau katakan ini adalah pendapat Al-Imam Al-Auza'i dan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Li'anna bil muslimin hajatan ilaihi. Karena kaum muslimin butuh kepadanya orang yang bekerja seperti itu. Kaum muslimin butuh. Sehingga ketika kita butuh, kita keluarkan biaya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Ini dua pembahasan. Jadi harus kita pisahkan tadi antara menentukan upah dari si pihak muadzin dan dia diberi upah dari adzannya. Dia diberi upah dari adzannya. Ini masalah yang terpisah
tidak boleh kita campur. Tidak boleh kita campur. Ini selesai apa yang dikandung oleh hadis ini. Ada masalah sebelumnya ya, yang disebut dalam hadis itu menunjukkan bolehnya kalau kita ahli dalam baca ya Quran, punya hafalan dan tahu fikih seputar imam, boleh kita meminta, menawarkan diri untuk menjadi imam. Dan Nabi wasiatkan yang menjadi imam itu jangan ukur bacaannya sebentar dengan dirinya yang masih kuat, tapi harus dia lihat makmum. Kata Nabi, ikutilah yang paling lemah di belakang. Ikutilah yang paling lemah di belakang. Makanya selalu kita katakan yang menjadi imam itu bukan murojaah hafalan. Dia harus lihat posisi makmum. Makanya disunahkan balik ke belakang sebelum ya sholat, sebelum memulai takbir. Lihat dan sampai di belakang ada orang yang memiliki kebutuhan, ada orang yang lagi sakit, ada orang yang ya tua yang tidak mampu lagi berdiri lama. Ini yang disebutkan Nabi SAW yang menyebutkan hal tersebut. Dan nanti ada pembahasan insyaallah di pembahasan seputar imam solat. Kemudian berikutnya beliau berkata, wa an Malik bin Huwairits radhiyallahu taala anhu qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Al-hadits akhrajahu sab'ah. Kata beliau dari Malik bin Huwairits radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, kalau hadir solat maka hendaklah salah seorang dari kalian azan. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam 7. Maksudnya Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Itu maksudnya. Hadis ini sudah sering kita sebutkan sebelumnya akan wajibnya azan dan kita menunjuk muadzin. Ini sangat mudah sekali, alhamdulillah. Kemudian berikutnya kata beliau, Wan Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, idza adzanta fatarassal wa idza aqam tafahdur waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafrugul akil min akli. Al-hadits rawahu Tirmidzi wa dha'afa. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, apabila kamu adzan fatarassal, kamu perlambat. Iya. Lakukan adzannya. Dan kalau kamu qomat, maka percepat. Terus Nabi berkata, jadikan antara adzan dan iqamahmu ada kadar kosong. Ada kadar kosong, maksudnya ada waktu, ada jarak antara adzan dan iqamah. Ukurannya kata Nabi SAW, yaitu seorang yang sedang makan selesai dari makannya. Kata beliau, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau dhaifkan, dan memang hadisnya dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Mun'im Ibn Nu'aim Al-Aswari.
Ini adalah rawi yang dhaif, bahkan disebutkan oleh ulama kita syadidud dha'f, sangat lemah ini rawi. Ditambah lagi ada penyakit yang kedua, di dalam sanadnya juga ada rawi yang bernama Yahya ibn Muslim, juga rawi yang dhaif sekali. Dengan dua cacat itu, maka hadis yang disebutkan oleh penulis tadi adalah merupakan hadis yang dhaif. Fikihnya terkait dengan adzan itu, ketika seorang adzan sunnah ada jarak antara adzan dan iqamah. Tidak langsung habis adzan langsung iqamah. Sunnah ada jarak, ada waktu di antaranya. Ada waktu di antaranya. Para ulama rahimahumullah di dalam masalah ini mereka mengatakan sunnah untuk dipisahkan antara azan dan iqamah berdalil dengan hadis dalam Sahih Imam Muslim, bukan hadis yang tadi. Kalau tadi dhaif, kita tidak pakai hadis dhaif dalam berdalil. Tapi ada dalil lain yang penulis tidak sebutkan, yang membuat kita katakan sunnah kita memisahkan antara adzan dan iqamah. Iya, kita berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau berkata kana Bilal yu'adzin idza dahadat asy-syams thumma la yuqimu hatta yara an-nabi fa idza dakhala an-nabiyyu aqama as-shalah hina yarah. Adalah Bilal, beliau azan iya ketika matahari sudah mulai tergelincir, dan belum tidak qomat sampai belum melihat Nabi. Apabila Nabi SAW masuk, karena Nabi belum sholat sunnah selalu di rumah, Nabi selalu sholat sunnah di rumah. Jadi kalau azan Nabi sholat di rumah, sholat sunnah. Kemudian baru setelah itu Nabi datang keluar. Bahkan kadang Nabi nanti akan datang pembahasan, kadang Nabi bertidur dulu di sisi kanan baring baru keluar. Bahkan kadang Nabi SAW dinukil dalam sebagian hadis belum melihat dulu makmum. Kalau mereka sudah berkumpul semuanya, maka belum keluar. Kalau belum berkumpul, enggak, belum di rumah dulu, baru nanti keluar. Bilal menunggu datangnya Nabi. Ketika beliau melihat Nabi sudah masuk, maka beliau qomat ketika melihat imam. Ini juga fikih untuk muadzin. Jangan qomat kalau tidak lihat imam. Sebagian kita apalagi zaman ini sudah ada bunyi ini, ya, para muadzin terbebani. Seakan-akan kalau bunyi ini wajib qomat. Tidak seperti itu. Muadzin itu akan adzan kalau imamnya sudah ada. Iya, kalau imam sudah dilihat, bukan langsung qomat. Bunyi langsung, seakan-akan wajib. Salah. Siapa yang menjadikan ini sebagai patokan? Bid'ah. Ini bukan patokan. Ini hanya sekedar membantu kita bahwa qomat sekian menit supaya yang lagi makan bisa percepat makannya, ya. Yang belum siap sudah bisa berwudu. Bukan untuk dijadikan patokan hal yang wajib. Tapi ketika lihat imam, ini fikihnya. Dan ada jarak antara adzan dan iqamat. Karena juga Nabi SAW menganjurkan untuk sholat antara adzan dan iqamat.
Kata Nabi SAW, baina kulli adanain salah. Antara adzan dan iqamat ada sunnah solat 2 rakaat, bahkan di solat maghrib. Kata Nabi SAW terkait dengan solat maghrib, karena sebagian orang kalau maghrib adzan langsung qomat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Mughaffal, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Kata Nabi SAW, solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum solat maghrib, maksudnya setelah adzan, sebelum solat maghrib, solatlah sebelumnya, solatlah sebelumnya, solatlah sebelumnya 3 kali. Tapi ini perintah, seakan-akan wajib, tapi tidak wajib, sunnah. Kata Nabi, liman sya'a, bagi yang mau. Ini menunjukkan sunnahnya. Iya, dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa ada jarak ya antara adzan dan iqamah. Dan ini harus kita pahami baik-baik. Iya. Karena ini kadang kita tidak lakukan, banyak sunnah kadang terlantarkan. Banyak sunnah kadang terlantarkan. Ini dalam pembahasan ini. Dalam pembahasan ini. Adapun hadis tadi diukur sekadar orang yang makan selesai dari makannya. Tapi hadis itu kita tidak pakai. Ini adalah hadis yang dhaif, yang paling sahih tadi saja. Kalau lihat imam, qomat. Kalau dia sudah kasih kode untuk qomat, qomat. Kalau belum dia kasih kode untuk qomat, jangan. Jangan diiqamah, jangan diiqamah. Dan itu yang harus dipegang, bukan jamaah. Kita sekarang ini kadang berpegang dengan jamaah. Oh, takut ketua RT marah. Apa hubungannya? Ini imam diangkat untuk itu. Kalau begitu ketua RT saja yang imam. Iya. Atau oh, yang paling banyak sumbangannya dia sudah beda-beda mukanya sedikit. Bukan itu. Kalau begitu kehidupan kita tidak akan teratur kalau seperti itu. Nanti datang lagi yang sumbang lebih banyak, nanti dia ngatur kita. Orang sumbang, sudah sumbang ya sudah, harapkan pahalanya kepada Allah, bukan pergi mengatur masjid. Kan kita sudah angkat imam. Apa fungsinya diangkat? Kalau kita pergi lagi atur. Kalau begitu, kalau saya sudah nggak usah jadi imam, suruh saja itu bapak tadi jadi imam, karena dia ngatur. Ini kita mau menjalankan masjid, iya, kita maunya ini kan masjid Allah, tidak ada yang punya. Iya, serahkan kepada yang kita tunjuk supaya teratur. Supaya teratur. Lihat di masa Nabi kenapa teratur? Karena semuanya kayak ahlinya. Di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, di masa sahabat, semuanya sesuai dengan ilmunya. Ya, sesuai dengan ilmunya. Ini yang harus kita jalankan kalau mau bagus. Kalau mau bagus. Iya. Ini disebutkan terkait dengan fikih ini. Kemudian berikutnya kata beliau walahu an Ziyad ibn al-Harith qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man adzan fa huwa yuqim wa dha'afahu aidan. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi juga dari Ziyad ibn al-Harith radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man adzan fa huwa yuqim." Siapa yang adzan itulah yang iqamah. Siapa yang adzan itulah yang iqamah. Ini hadis jelas sekali kalau kita baca bahwa yang qomat itu si muadzin. Riwayat Imam Tirmidzi, tapi Imam Tirmidzi sendiri dhaifkan dan memang hadisnya dhaif. Kenapa? Sama penyakitnya.
Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi. Rawi ini adalah rawi yang dhaif, apalagi kalau dia meriwayatkan dari penduduk Makkah, dipastikan dhaif. Dipastikan dhaif penduduk Hijaz. Ini disebutkan karena Abdurrahman ibn Ziyad al-Afriqi rawi yang dhaif. Hadis ini kita tidak amalkan. Ucapan Nabi SAW, siapa yang adzan, siapa yang iqamah, boleh selain muadzin yang iqamah, tapi sunnahnya yang bertugas sebagai muadzin itulah yang qomat. Sunnahnya seperti itu, tapi bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Iya, disunnahkan hal tersebut. Kemudian beliau berkata, wali Abi Daud min hadithi Abdullah ibn Zaid annahu qala ana ra'aituhu ya'ni al-adhan wa ana kuntu uriduhu qala fa'akim anta wa fihi dhafun aidan. Dalam riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah ibn Zaid, yaitu Ibn Abdi Rabbi yang melihat adzan. Kata beliau, saya yang memimpikan itu adzan dan saya ingin adzan. Tapi Nabi berkata kepadaku, kamu qomat saja. Kan Bilal yang disuruh adzan. Nabi berkata kepada Abdullah bin Zaid, kamu iqamat saja. Ini sebenarnya hadis ini menentang yang tadi. Kalau tadi siapa yang adzan maka dia yang qomat. Kalau di sini yang adzan Bilal, yang qomat Abdullah. Beda. Tapi juga fihi dhafun aidan. Hadis ini dhaif juga. Bahkan disebutkan oleh para ulama dhaifun jidda, lebih lemah lagi. Lebih lemah lagi, menyelisih yang lebih sahih. Di masa Nabi SAW yang adzan Bilal, yang qomat juga Bilal, bukan Zaid yang qomat, bukan Abdullah bin Zaid yang qomat, bukan. Tapi ini lemah sekali. Dalam sanadnya ada rawi bernama Muhammad ibn Amr Ar-Waqidi, ya, dia adalah rawi yang dhaif sekali. Kita tidak pakai hadis ini, sudah cukup hadis-hadis yang sahih sebelumnya. Kemudian berikutnya beliau berkata, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muadzin amlaku bil adzan wal imam amlaku bil iqamah. Rawahu Ibnu Adi wa dha'afah. Walil Baihaqi nahwu an Ali min qawlihi. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muadzin amlak bil adzan. Si muadzin dialah yang berhak untuk adzan. Wal imama amlak bil iqamah. Sementara imam dialah yang berhak untuk menentukan kapan iqamah. Diriwayatkan oleh Ibn Abi tapi dhaif, beliau dhaifkan, dan memang hadisnya dhaif karena dia dari jalur Yahya ibn Ishaq, ya, As-Sulaihini. Ini rawi, ya, di dalam sanadnya dia meriwayatkan dari Suraik atau dari Syarik, dan dia adalah rawi yang dhaif, didhaifkan oleh Ibn Adi sendiri. Iya, tapi kita cukupkan tadi dengan hadis Bilal dan riwayat Muslim bahwa Bilal itu qomat kalau imam sudah keluar. Ketika dia sudah melihat Nabi, itu menunjukkan bahwa yang memiliki hak untuk menentukan kapan qomat imam adalah imam. Itu sudah cukup. Kita tidak butuh hadis dhaif. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al-Baihaqi semisal dengannya, tapi dari Ali, dari ucapannya. Betul kalau ini ucapannya Ali, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari ucapan Ali sahih. Kalau dari ucapan Ali sahih. Iya, yang tadi. Kemudian sisa dua lagi kita selesaikan, dan ini mudah insyaallah. Kata beliau, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu du'a bainal adhani wal iqamah. Rawahu an-Nasa'i wa sahih Ibnu Khuzaimah.
Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa tidak akan ditolak antara adzan dan iqamah. Itu doa yang ada yang diminta oleh seorang hamba antara adzan dan iqamah, itu doa mustajabah. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan memang ini adalah hadis yang sahih, menunjukkan bahwa termasuk tempat yang mustajabah adalah berdoa antara adzan dan iqamah. Itu termasuk tempat yang mustajabah. Setelah itu beliau tutup pembahasan adzan dengan doa setelah adzan. Dengan doa setelah adzan. Kata beliau, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah akhrajahul arba'ah. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu taala, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berkata ketika dia sudah mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Sampai di situ, siapa yang membaca doa ini, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, halal untuknya ya syafaatku pada hari kiamat. Ini keutamaan doa ini kalau kita membacanya setelah muadzin selesai dari adzan. Beliau bilang akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh imam 4, bahkan bukan hanya imam 4. Kalau imam 4 kan berarti kan Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, itu maksudnya. Bahkan bukan hanya imam 4. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari. Bukan hanya imam 4, bahkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Dengan lafaz lain ada dalam riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithlu ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin azan, ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Tsumma shallu alayya. Kemudian setelahnya salawatlah kepadaku. Ini lebih lengkap lagi. Setelah antum jawab muadzin seperti yang dia katakan, setelah selesai bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu solawat yang biasa. Allahumma sholli ala Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad. Kalau mau lengkap seperti bacaan dalam tasyahud, boleh juga sallallahu ala Muhammad, itu saja. Boleh juga ditambah wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi, boleh ditambah. Semuanya sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man shallas alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesungguhnya siapa yang salat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Tsumma sallallahu lil wasilah. Kemudian mintakan kepada Allah al-wasilah untukku. Itu bacaan tadi. Bacaan doa tadi, doa adzan. Ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah. Itu kan, ya Allah, Rabbnya seruan yang sempurna ini, was salatil qa'imah, ya, Rabbnya salat yang akan ditegakkan, ati Muhammadanil wasilah, berikanlah Nabi Muhammad al-wasilah. Itulah kata Nabi, mintakan kepadaku wasilah. Itu maksudnya doanya.
baca doa itu, fa innaha manzilatun fil jannah. Al-wasilah itu adalah kedudukan dalam surga. La tambagi illa li 'abdin min ibadillah. Sesungguhnya itu tidak pantas kecuali untuk seorang hamba dari hamba Allah. Wa arju an akuna anahu. Saya sangat mengharap kalau itu saya. Dan di sini hadis ini menunjukkan kepada kita, Nabi juga butuh doa kita. Bukan kita butuh kepada doa Nabi. Sebagian orang berdoa kepada kuburan Nabi. Nabi sudah meninggal, tidak mampu lagi menjawab doa kita. Iya. Nah, ini belum yang menyuruh kita mendoakan belum. Mintakanlah untukku wasilah. Iya, wasilah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini dianjurkan, dan di sana ada tambahan setelah tadi sampai lafaz wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Sampai situ ada tambahan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, tapi tambahan itu adalah tambahan yang dhaif. Apa tambahannya itu? Innaka la tukhliful mi'ad. Itu tambahan dhaif. Itu tambahan dhaif, menyelisih riwayat yang umum. Menyelisih riwayat yang umum, bahkan menyelisih riwayat Imam Al-Bukhari dalam lafaz itu. Itu tambahan dhaif, dan memang Allah tidak akan menyelisih janjinya. Allah tidak akan menyelisih janjinya walaupun kita tidak katakan. Walaupun kita tidak katakan. Alhamdulillah, dengan ini tamat pembahasan terkait dengan azan. Setelahnya kita akan kembali lagi membahas masalah solat, dimulai dengan syarat-syarat solat. InsyaAllah kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Pertemuan depan tak tepat sama Id. Pekan depan. Hari apa Id? Pemerintah? Ahad. Kita masih ketemu atau berarti tidak ada libur kan? Alhamdulillah. Apa hukumnya jika laki-laki memakai baju kuning? Tidak apa-apa jika baju itu memang dibuat untuk laki-laki. Iya, tidak ada masalah. Yang dilarang itu kalau baju kuning itu dibuat untuk perempuan. Ya, itu bukan hanya baju kuning. Semua baju yang dibuat untuk perempuan tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Apa hukum berkurban diniatkan untuk orang yang meninggal? Kalau dia yang berkurban kemudian dia masukkan juga, dia niatkan juga untuk orang meninggal, boleh. Boleh. Yang tidak ada tuntunannya itu kalau dia masukkan namanya, yang berkurban almarhum fulan, mereka bilang begitu. Itu yang tidak ada tuntunannya. Tapi kalau dimasukkan dalam niat, boleh. Nabi SAW seperti itu belum berkurban. Ketika berkurban belum membaca Allahumma hadza anni atau taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dari saya, wa ahli baiti, dan dari keluargaku. Ini mencakup yang hidup dan yang telah meninggal. Mencakup yang hidup dan yang telah meninggal. Boleh. Kemudian ada di bawahnya, saya lupa. Apa hukum wanita mengantar jenazah? Iya. Dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang dari mengikuti jenazah, tapi tidak ditekankan pelarangannya. Artinya hukumnya makruh, tidak sunnah perempuan ikut jenazah. Makruh hukum, tidak haram. Walaupun ada sebagian lafaz yang menunjukkan haramnya karena terdapat kata laknat, hanya saja para ulama mengatakan hadisnya dhaif atau sahih, tapi yang dimaksud adalah yang sering melakukannya. Yang sering melakukannya.
Apa hukum membayar utang di masjid? Boleh membayar utang di masjid, wallahu alam. Di sini ada pertanyaan, apa hukum rokok? Pendek sekali, hanya 3 kata, tapi besar. Apa hukum rokok? Rokok itu haram berdasarkan kesepakatan ulama dan atibba. Rokok itu haram berdasarkan kesepakatan para ulama dan para dokter, ahli kesehatan. Iya. Dan kesepakatan itu sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kesepakatan itu sudah cocok dengan dalil Quran dan dalil Sunnah. Iya. Adapun dalil Al-Quran yang menunjukkan rokok itu haram, rokok membinasakan. Iya kan? Tertulis di rokok, rokok membinasakan, akan menyebabkan ini dan itu. Bahkan di iklannya tergambar yang robek. Iya kan? Iya. Berarti itu dilarang dalam Al-Quran karena membinasakan diri. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian memasukkan diri kalian ke dalam hal yang membinasakan. Allah larang. Rokok membinasakanmu. Allah bilang jangan kalian masukkan diri kalian ke situ. Innallaha bikum rahim. Allah kasihan sama kalian. Iya, innallaha kana bikum rahima. Allah sangat kasihan kepada kalian. Makanya Allah larang. Ini ayat. Juga Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk membunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Rokok membunuhmu. Tidak sekarang. Isap 1, saya sudah isap tapi tidak mati-mati. Tunggu mi. Iya. Tunggu. Karena ini rokok memang membunuh. Iya, rokok memang membunuh. Ini Quran. Juga hadits Nabi SAW mendukung kesepakatan ini. Rokok membuang-buang harta. Nah, Nabi SAW haramkan kita membuang-buang harta. Iya kan? Kita belanja, beli. Berapa paling murah? Tidak ada yang tahu ya. Alhamdulillah, berarti tidak ada perokok. Iya. Paling murah saja itu sudah membuang-buang harta. Kita membakarnya percuma. Coba kita belikan untuk anak istri sesuatu, akan berfaedah. Atau kalau tidak mau untuk istri, anak, ya untuk diri sendiri, belikan sesuatu yang berguna. Nanti ini kata Nabi SAW, innallaha kariha lakum salat. Allah Subhanahu wa taala membenci dari kalian 3 perkara. Benci di sini maksudnya diharamkan, karena Allah kalau benci salah hal tersebut kalau kita lakukan. Di antaranya idha'atul mal, menelantarkan harta. Menelantarkan harta itu tidak dibolehkan. Dan itu nanti kita akan ditanyakan. Harta ini kita akan ditanyakan di mana kita dapat dan di mana kita belanjakan. Anggaplah kita dapat di yang halal. Cocok kita jawab, saya dapatkan ya Allah dari yang halal. Tapi pertanyaan berikutnya, kamu belanjakan di mana? Apakah kita tidak malu? Ya Allah, saya belanjakan untuk rokok, untuk membunuh diriku sendiri. Dan bahayanya lagi, kalau dia mati karena rokok,
di dalam neraka dia akan disiksa dengan rokok. Jadi dia akan merokok dalam neraka. Ketika dia sudah mati, dengan rokoknya dihidupkan lagi, disuruh lagi rokok. Ini mengerikan. Sampai begitu, sampai seterusnya kehidupannya. Iya, karena dalam nanti di neraka seorang akan disiksa sesuai dengan apa yang dia bunuh dirinya. Yang bunuh dirinya dengan pisau akan siksa dirinya seperti itu. Dengan cara jatuhkan dari gedung juga seperti itu. Dengan cara merokok juga seperti itu. Hati-hati, ini bukan masalah laki atau tidak. Sebagian orang kalau tidak merokok bukan laki. Tidak, laki itu yang tidak merokok. Dipahami, harus dibalik pikiran tak? Iya, bukan yang laki itu yang paling pintar mengeluarkan asap. Asapnya bulat-bulat begitu. Enggak, laki itu yang mampu menjalankan syariat. Itu maksudnya laki. Silakan Pak. Sambungannya. Bagaimana ini kalau yang diangkat menjadi imam rawatib perokok? Sah solatnya Pak. Solat tak juga sah. Tapi dia berdosa dengan rokoknya. Dah aman negara. Siapa aja? Baru kayak muncul ini pertanyaan. Oh 3 nih. Alhamdulillah, saya kira benar 9. Jam digital baru 3 tahun yang lalu. Kami kemarin sudah mengadakan jam digital, tapi kami berpatokan waktu selamat bulan puasa. Nah ini kan boleh juga di jemaah. Kenapa? Karena masih banyak jemaah salat sunat orang sudah lama, sehingga ada bisa kami yang di masjid mengadakan jam digital. Ini sebenarnya bukan patokan. Cuma ini hanya mengingatkan saja, ya, mengingatkan jemaah. Kalau 2 minggu lebih kurang dalam puasa kita, terlambat kita makan seperti kedua. Ada kedua, ini sudah masuk orang sudah bersalah, ya. Masih ada juga jamaah salat sunnah. Kira-kira bagaimana itu sudah? Baik. Apakah dia harus batal selesai sunatnya itu salat wajib? Karena kan begitu aturannya. Jangan waktu wajib utamakan. Baik Pak. Satu dulu Pak. Oh iya. Saya pernah dengar bagaimana misalnya kalau orang mati tidak mengucapkan doa itu apa artinya mendoakan orang mati kan ada keduanya. Katanya bagaimana tidak sah, maka itulah itu yang tidak bisa kalau diucapkan tidak kalau itu saja. Nah, sama kembali dari balik. Apa benar itu? Apa itu tadi Pak? Masalah doa. Oh khutbah kedua. Kalau misalnya haji tidak membaca doa, misalnya mendoakan keselamatan dan sudah mati mau menawar dulu, itu katanya itu juga sah, ya. Nah kemarin saya bilang tadi bahwa rokok memang dirasakan negatif, apalagi rusak mata, pencaharian. Mantap. Ya, alhamdulillah. Masalah yang pertama tadi memang alhamdulillah beliau sudah tegaskan ini bukan menjadi patokan. Ini bukan menjadi patokan. Dan sebenarnya Pak, tidak perlu kita risaukan orang yang lagi sholat sunnah. Tidak perlu kita risaukan. Karena aturannya itu mau orang sedang sholat sunnah ataupun tidak perlu kita menunggu. Kalau imam sudah dilihat muadzin qomat, walaupun orang masih sholat, tidak ada masalah. Kan dia sudah dapat pahala dari sisi dia. Kan dia sudah berniat dan sudah melakukan. Tidak perlu kita menunggu. Karena memang juga Nabi SAW katakan, idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Ini untuk makmum, untuk jamaah. Apabila sholat telah diiqamat, maka tidak ada lagi sholat kecuali yang wajib. Artinya kalau kita sedang sholat sunnah,
kemudian muadzinnya qomat karena imam sudah keluar, sudah maju untuk sholat, maka dia harus batalkan karena tidak ada lagi sholat. Di situ diterangkan oleh Nabi SAW. Jadi bukan memang ini bunyikan alhamdulillah untuk membantu, tapi bukan berarti kalau sudah 2 menit tidak boleh lagi sholat. Tidak, masih boleh dia sholat sebab imamnya belum keluar. Kalau kita sudah jadikan seperti itu berarti kan jadikan standar. Enggak, iya kan? Enggak, kita enggak jadikan itu. Dia orang sholat enggak boleh dilarang, terserah. Yang salah itu adalah kalau kita tunggu dia sampai selesai. Enggak perlu. Kalau imam sudah keluar, qomat saja. Karena yang menjadi patokan adalah imamnya ada atau tidak. Setelah itu kalau dia lagi sholat, dia batalkan. Boleh Pak, dimubahkan. Nah, kan gini Pak. Baik Pak, kalau itu tidak ada masalah Pak. Kan gini, Mas kita kan bilang kalau dulu kan rumah Nabi di samping masjid. Nah, memang iya. Walaupun sekarang tidak di samping masjid, kan kalau dia datang, oh orang belum ada, ya dia sholat sunnah juga. Kan tidak apa-apa dia sholat sunnah tahiyat masjid dulu. Jadi tidak ada masalah itu Pak. Tidak ada masalah itu. Bukan masalah itu. Nah, masalah imam terlambat berarti salah dia. Salah dia. Dan memang kan kalau sudah ada akadnya antar imam, kalau saya terlambat silakan gantikan, kan boleh Pak. Kalau sudah ada akad, jangan terpatok dengan yang tadi. Kan ada lagi akad baru, akad lagi yang kita buat. Seperti itu Pak. Yeah. Kemudian masalah tadi terakhir karena sudah bunyi. Ini masalah karena bunyi. Alhamdulillah. Masalah yang terakhir tadi yang belum sebutkan, ada khotib bilang begitu. Memang seperti itu Pak madhab Syafi'iyah. Jadi madhab Syafi'iyah itu dia jadikan doa di khutbah kedua itu rukun khutbah. Dalam artian kalau tidak ada doa tidak ada khutbah. Kalau tidak ada khutbah berarti tidak ada Jumat. Berarti kita sholat duhur. Tapi yang benarnya Pak tidak ada. Iya, yang kuatnya karena memang tidak ada anjuran langsung dari Nabi SAW atau penukilan langsung dari Nabi SAW yang mewajibkan bahwa khutbah kedua itu ada doa. Enggak. Kalau khutbah kedua dia tidak berdoa, dia cuma sambung ceramahnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetap sah Jumatnya. Iya, tetap sah Jumatnya. Tapi itu pendapat tadi Pak. Pendapat itu kan bisa kita tolak, bisa kita terima. Kalau ada dalil yang disebutkan kita terima. Kalau tidak ada dalil ya kita utamakan dalil. Kita utamakan dalil. Ini alhamdulillah kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Berarti di masjid ini tidak libur kita ya kajian, karena bertepatan sebelum Id, baru jauh setelah Id baru muncul datang lagi kajian setelahnya. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.